sebenarnya dolar AS itu dalam tren penurunan yang cukup lebih mengkhawatirkan daripada rupiah kita. gitu. Tahun lalu kan indeks dolar turun lebih dari 10%. Iya. Ya kalau dirupiahkan kalau 17.000 lihat melemah 1.700 rupiah gitu kan, besar. Iya. Sebagai mata uang utama reserve dunia Iya. Cuman kan tahun ini ya itu ketolong sama apa perang dan itu juga pusat tanda kutip perang. Sebenarnya dolar itu bisa melejit jauh. Dia rebound menguat kembali itu juga nggak besar, hanya beberapa persen, 2-3%. Jadi masih jauh dari penurunan tahun lalu. Ya itu disebabkan memang statusnya sebagai safe haven sudah hilang. Tanda kutip lah ya. Sekarang investor asing cenderung kalau saya ngomong safe haven Swiss franc gitu. Wow. Ini juga sudah publik mulai ada bertanya-tanya nih juga kan. Tadi kan sebutkan ya rupiah, dolar juga mengalami pelemahan ya kemarin 10% di tahun lalu. Dan mungkin sekarang juga ada sedikit pelemahan tapi tidak terlalu sebesar tahun lalu. Nah publik ini sempat ada pertanyaan kenapa ketika dolar melemah rupiah tapi tetap lemah juga gitu. Nah faktor apa sih menyebabkan rupiah kok malah juga tidak mengikuti tren ketika mata uang global lain naik, rupiah malah turun? Karena itu mungkin juga kebijaksanaan pemerintah dan BI gitu ya. Tidak ada poin untuk penguatan, ikut-ikutan gitu ya. Sebenarnya saya bilang justru salah sebenarnya kalau dolar melemah rupiah otomatis menguat. Itu hal yang salah saya bilang. Kita sesuai aja nilai mata uang kita dengan fundamental kita. Ditambah lagi 2025 Prabowo dan pemerintah kan lebih ke ekspansif. Jauh lebih ekspansif daripada zamannya Jokowi. Itu harapan pemerintah kan. Dan itu tidak sesuai kalau kita bisa mata uang ikut menguat gitu. Yang di saat ekspansif ekonomi itu mata uang ya cenderung seharusnya melemah gitu. Jadi tidak berkorelasi positif ya antara ya tergantung sama-sama berjalan ini nggak selalu. Nah kalau kebutuhan dolar sendiri dari sisi likuiditas Anda melihatnya bagaimana? Kebutuhan dari untuk kebutuhan kita transaksi, ekspor dan lain-lain begitu karena kan kita kebutuhan juga cukup stabil aja. Saya kira tidak ada cuman yang belakang ini lebih banyak ya yang repatriasi dolar dari keuntungan dan eksportir importir gitu. Jadi dari hal itu sih saya kira tidak akan signifikan ya, hanya sebagiannya. Sekarang masalah pada rupiah itu sebenarnya pada sentimen gitu. Nah itu dia. Sebenarnya sentimen yang saat ini sedang karena merebak begitu. Mau dibilang ketika manusia melihat sesuatu dia akan membenarkan semua itu, confirmation bias. Jadi ketika melihat saya expect rupiah akan melemah karena padahal sebenarnya hal utama cuma satu. Jadi tidak ada selain minyak yang naik ya belakang ini sebelum-sebelumnya yaitu karena harga minyak naik juga mempengaruhi karena perbedaan suku bunga US dengan Indonesia itu yang nggak banyak. Jadi umpamanya seperti yang saya katakan beda 2% paling. Dengan 2% prime itu cukup nggak untuk orang menginsentif investor untuk pegang rupiah gitu. Dan investor kan naikin lagi lah, kurang, saya nggak gitu menarik gitu. Nah, ekspektasinya yang memicu hal-hal kemudian akan dilihat, kamu lihat tuh current account neraca transaksi berjalan kamu defisit udah berapa puluh kuartal terakhir. Kamu lihat cadef kamu turun terus, kamu lihat defisit anggaran kamu. Beberapa seperti defisit memang bisa diselesaikan dengan mengurangi anggaran tidak esensi, bukan hal yang sesuatu permanen. Namun yang tidak dilihat itu hal-hal positif. Kalau kita lihat retail kita solid banget belakang ini udah mulai meningkat ya. PDB kita bagus. Inflasi di saat rendah dijelekin, di saat tinggi juga dijelekin gitu kan. Serba salah. Inflasi serba salah. Nanti di saat tinggi, wah inflasi tinggi. Di saat rendah, kita bilang, wah daya beli kurang. Jadi itu confirmation bias. Jadi semua data-data jelek itu yang disorot gitu kan. Ditambah lagi memang ada masalah di stock market kita kan, MSCI dan segala. Jadi hal seperti itu sebenarnya bukan big deal, namun kalau mau dibesarin bisa. Tergantung sudut pandang masing-masing. POV ya masing-masing. Meredam kalau misalnya ekspektasi tadi, ini menarik. Itu bagaimana? Ada cara khusus nggak sih sehingga ekspektasi itu tidak akan terlalu memberikan tekanan justru kepada rupiahnya sendiri nih, Pak Lukman? Ya itu tugasnya pemerintah sebenarnya. Seperti apa kira-kira?
sedikit mulai yang mensosialisasi, memberi sedikit harapan gitu. Contohnya, ya BI jangan terlalu ngotot terhadap suku bunga, beri sedikit harapan atau gambaran. Oke, kita mungkin akan naikkan suku bunga. Nggak perlu 25 BPS seperti sering umumnya, 15 cukup, 10 naikin berkah lah. Yang penting ada ekspektasi untuk itu kan. Ya, udah itu juga dari pemerintah ya langsung mau anggaran mana mau di-cut. Nggak, di atas 3%, 4% itu memang sangat dibenci sama investor gitu. Biarpun sebenarnya juga kalau nggak mau disorotin juga nggak apa, negara maju juga banyak yang lebih dari itu ya. Ya kalau memang investor menyoroti itu ya udah kompromis nego dengan investor. Oke, kita juga akan mengirit sebagian ini yang tidak butuh gitu. Jadi ada sesuatu lah, give back gitulah. Jadi untuk meyakinkan investor. Otomatis nanti kalau semua sudah mereda, masyarakat juga jualnya dolar udah nggak khawatir. Sekarang banyak yang nyimpen dolar. Iya, lagi nyimpen ya. Tapi tadi menarik ya bicara intervensi yang dilakukan oleh BI ya tadi ya, salah satunya kira-kira jangan terlalu besar lah si suku bunganya kan tadi 10% atau 10 BPS atau 15 BPS. Nah, kira-kira intervensi apa lagi yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia atau mungkin pemerintah dalam mengatasi pelemahan rupiah sampai saat ini gitu? Sekarang untuk hal yang sepatutnya dilakukan sudah dilakukan, termasuk itu yang intervensi di SBN, di spot, di forward gitu, non delivery forward gitu. Cuman kan tujuannya untuk menjaga stabilitas rupiah, bukan untuk menguatkan gitu. Jadi so far memang ya yang belum dilakukan itu adalah suku bunga gitu. Ya memang ada kerugiannya juga, makanya saya bilang jangan naikin terlalu besar, terlalu sering gitu. Sedikit aja gitu ya. Pertumbuhan ekonomi kita masih bagus. Nggak perlu melulu melihat ke inflasinya. Inflasi kita sebenarnya kemarin juga bayangkan kalau pertama naik normal, nggak mungkin turun year on year-nya kan. Gitu kan, kita udah lihat contohnya di Eropa, di US naiknya gila-gilaan inflasinya karena harga minyak gitu kan. Nah, kalau kita bicara mengenai rupiah, proyeksi ke depan dengan fluktuasi yang terjadi saat ini, dari sisi mungkin Anda sebagai pengamat, kemudian melihat dari sisi pelaku yang memang kaitannya dengan aktivitas mungkin perdagangan ataupun trading ya dengan mata uang atau currency, Anda melihat senangnya tuh rupiah fluktuasinya lebih stabil atau memang yang ingin tadi kita cukup Iya, stabil lah saya kira ya, kemanapun nggak masalah ya, ke 18.000 ya, yang penting stabil. Ketimbang ke 15.000, kemudian balik ke 16.000, balik lagi 14.000, biarpun itu lebih mengkhawatirkan. Bayangkan sudah importer-eksportir, gimana menghitungnya berubah-berubah terus gitu ya. Itu dia mau. Jadi nampaknya ekspektasi ini yang masih perlu mungkin lebih dikuatkan lagi ya, edukasi ataupun sosialisasi pengarahan seperti apa begitu kepada masyarakat kalau menurut pandangan Anda begitu, karena kan ini bagaimana? Soalnya hal itu nggak semudah yang dikatakan. Sebenarnya itu adalah makroekonomi biasa gitu ya. Cuman kadang kita manusianya yang dari psikologi kita. Karena ngelihat data, misalnya saya buka Gstore ya. Itu melihat pelemahan yang terjadi dari hari ke hari itu kan ya muncullah kekhawatiran. Iya, kekhawatiran membuat sentimen menjadi menggulung-gulung seperti bola salju yang turun gitu kan, sentimen semuanya. Padahal awalnya mungkin ya tidak terlalu besar, kemudian dibesar-besarkan, kemudian itu confirmation bias, orang lihatnya yang negatif aja, nggak boleh yang positif itu. Itu dari sifat manusia. Jadi ya mau gimana, itu lebih ke psikologis sih. Namanya sentimen itu bagian psikologis. Betul. Gitu, kan.